Kita sudah bekerja setiap hari, tapi entah kenapa uang kita tidak pernah meningkat jumlahnya. Jumlahnya ya segitu-segitu saja gitu dan tidak ada peningkatan yang signifikan, yang padahal kita sudah bekerja sangat giat sekali setiap harinya hanya untuk memberikan dampak yang lebih besar terhadap keuangan yang kita miliki. Tapi entah kenapa sampai sekarang uang yang kita simpan masih jumlahnya itu tidak banyak gitu, jumlahnya itu tetap sedikit. Dan kemarin kita sudah membahas terkait solusi yang bisa kita terapkan untuk mengatasi hal ini yang tentu saja 100% berhasil. Dan di video kali ini kita akan menguatkan tindakan yang kita lakukan sebelumnya agar kita bisa menjadi lebih berhasil dalam menyimpan uang lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi kalau kamu belum menonton video sebelumnya ya kamu harus menonton video itu. Karena di situ kamu akan belajar bagaimana cara untuk mengurangi pengeluaran untuk bisa memiliki lebih banyak uang daripada yang biasanya kamu miliki. Dan video ini adalah video pendukung atau pembantu yang bisa membuat kamu semakin berhasil dari menerapkan video yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang tentu saja kalau kamu menerapkan cara-cara yang sudah kita bahas sebelumnya dan kamu juga menerapkan cara-cara yang kita bahas di sini, kamu akan menjadi orang yang jauh lebih besar kemungkinannya untuk menyimpan uang lebih banyak daripada yang biasanya kamu lakukan sebelumnya. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 7 pengeluaran bulanan yang akan menguras isi dompet kamu dengan sangat cepat yang harus kamu ketahui dan hindari. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pengeluaran yang pertama, yaitu sewa atau cicilan rumah. Mungkin bagian ini adalah bagian di mana kita paling besar mengeluarkan uang kita setiap bulannya. Karena sewa atau cicilan rumah ini biasanya memiliki harga yang cukup tinggi gitu, yang biasanya menguras dompet kita. Maka dari itu, jika sampai sekarang kamu merasa bahwa kamu tidak pernah bisa mengumpulkan uang dengan jumlah yang cukup banyak, bahkan tidak ada uang yang bisa dikumpulkan gitu, walaupun kamu sudah bekerja sangat giat setiap harinya, mungkin kamu sudah terkuras terlalu banyak di aspek ini, di mana kamu menyewa rumah dengan nilai atau harga yang terlalu tinggi, dan juga kamu masih terbebani oleh cicilan rumah yang kamu miliki. Jadi kalau kamu masih menyewa rumah, saran saya carilah tempat menyewa yang memiliki harga yang tidak terlalu mahal gitu, yang paling murah bahkan. Tentu saja dengan fasilitas yang mencukupi. Karena memang ada banyak sekali pilihan tempat menyewa rumah di luar sana yang bisa kita jadikan alternatif saat kita tidak memiliki tempat tinggal atau saat kita harus menyewa gitu. Daripada hanya menyewa di tempat yang terlalu mahal, itu akan sangat menguras dompet kita, yang tentu saja akan memperkecil kemungkinan kita untuk menyimpan uang lebih banyak untuk kita tabung sebagai sebuah modal untuk membeli rumah yang kita impi-impikan. Jadi saran saya carilah rumah-rumah yang lebih murah untuk kamu sewa gitu, dan kalaupun kamu ingin lebih murah lagi, kamu bisa menyewa kos-kosan yang tentu saja harganya akan jauh lebih murah daripada rumah atau apartemen yang kamu sewa saat ini. Karena dengan begitu kamu akan bisa menjadi orang yang lebih memiliki banyak uang ke depannya. Dan kalau kamu mau tetap tinggal di rumah yang kamu sewa saat ini walaupun harganya tetap ya mahal gitu, kamu bisa menerapkan beberapa cara untuk mengatasi masalah ini. Dimana yang pertama itu kamu bisa berhemat di aspek-aspek lain dalam kehidupan kamu, dalam pengeluaran yang kamu lakukan setiap bulannya. Dan solusi yang kedua, kalau kamu tidak ingin pindah dari tempat kamu menyewa saat ini, kamu bisa mengakalinya dengan mencari sumber pendapatan tambahan untuk bisa ya menutupi kekurangan dana atau finansial yang kamu miliki saat ini. Karena memang kalau kamu tidak membarengi berhemat dan penambahan penghasilan, dan kamu harus menyewa rumah setiap bulannya itu dengan jumlah yang tidak sedikit, kamu tidak akan bisa memiliki uang yang cukup banyak untuk kamu tabung setiap bulannya. Dan cara mengakalinya ya ada 3 itu. Yang pertama, kamu harus pindah tempat tinggal. Yang kedua, kamu harus berhemat lebih banyak di sektor lain. Kemudian yang ketiga, kamu harus menambah penghasilan yang bisa kamu kerjakan di luar dari pekerjaan utama kamu. Kemudian pengeluaran bulanan yang akan menguras isi dompet kamu terlalu banyak. Yang kedua adalah tagihan-tagihan. Tagihan di sini ada berbagai macam jumlahnya. Yang pertama itu adalah tagihan listrik, yang kedua tagihan air, kemudian gas, internet, dan sebagainya. Jadi tagihan-tagihan inilah yang biasanya menguras dompet kita gitu kalau kamu memang sudah memiliki rumah pribadi untuk kamu tinggali bersama keluarga kamu.
Dan kalau kamu masih merasa bahwa kamu tidak bisa mengumpulkan uang yang cukup banyak setiap bulannya, dan entah kenapa uang kamu selalu cepat habis rasanya, ya biasanya yang mengakibatkan uang kamu ini cepat hilang, ya biasanya itu adalah tagihan-tagihan ini. Jadi saran saya, kalau kamu masih ingin memiliki lebih banyak uang daripada yang biasanya kamu kumpulkan, yang mana uang tersebut biasanya habis gitu ya, saran saya berhematlah di sektor-sektor tagihan-tagihan ini. Berhematlah dalam aspek pengeluaran sumber daya yang kamu miliki. Misalnya ya dalam hal listrik atau penggunaan listrik, jangan terlalu boros di situ. Kemudian dalam penggunaan air, gas, dan internet. Dan yang paling boros biasanya itu di internet, karena kita setiap harinya itu mengisi diri kita dengan hiburan-hiburan yang kita dapatkan melalui internet. Dan kalau kamu menggunakan internet ini untuk bekerja, ya itu tidak masalah. Tapi kalau kamu hanya memanfaatkannya untuk hiburan-hiburan semata, ya saran saya kamu harus mulai untuk mengurangi pengeluaran di bidang internet ini. Karena memang hanya dengan begitulah kamu bisa mengumpulkan lebih banyak uang daripada yang biasanya kamu kumpulkan. Kemudian pengeluaran bulanan yang akan menguras isi dompet kamu yang ketiga adalah makanan dan minuman. Ada dua faktor yang bisa menyebabkan kamu boros dalam hal makanan. Yang pertama itu adalah kamu terlalu sering makan di luar, yang mana harga satu porsi makanan di luar itu bisa bernilai 10 porsi makanan yang kamu masak sendiri. Kemudian yang kedua yang bisa membuat kamu boros dalam hal makanan dan minuman ini adalah kamu tidak menerka atau membuat anggaran yang tepat terkait jumlah makanan atau bahan makanan yang akan kamu beli. Sehingga kamu kadang membeli terlalu banyak makanan, yang mana sisanya itu ya bisa basi gitu, yang tidak bisa kamu manfaatkan dengan maksimal. Kemudian kalau kamu ingin menjadi orang yang lebih berhemat dalam sektor makanan ini, saran saya yang pertama itu buatlah anggaran yang tepat dan jelas dengan kadar kebutuhan kamu dalam makanan dan minuman ini setiap 1 bulan penuh gitu. Jadi kamu tidak akan mengeluarkan uang secara sembarangan dalam aspek makanan dan minuman ini. Kemudian yang kedua yang bisa kamu terapkan di sini adalah kamu bisa memilih tempat membeli makanan yang paling murah dari semua tempat membeli makanan yang bisa kamu pilih di daerah kamu. Jadi saran saya itu ya belilah bahan-bahan makanan atau bahan-bahan pokok itu di pasar tradisional, karena di situ biasanya harganya itu akan jauh lebih murah daripada membeli di supermarket. Dan juga biasanya kualitas dari bahan-bahan yang kamu beli di pasar tradisional tersebut juga tidaklah buruk, karena dari sumber-sumber utamanya biasanya para pedagang itu mengambil barang-barang yang mereka jual itu dari tempat aslinya. Misalnya kalau kamu membeli sayuran biasanya datang langsung dari petani dan sebagainya. Kemudian pengeluaran bulanan yang akan menguras isi dompet kamu yang keempat adalah transportasi. Transportasi ini selalu membutuhkan perawatan lebih, selalu membutuhkan dana lebih setiap bulannya. Apalagi jika kamu memiliki transportasi pribadi atau kendaraan pribadi gitu. Misalnya ya sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Tentu saja kamu harus membeli bahan bakar, kemudian mengganti oli, dan juga kamu harus tetap membayar pajak secara rutin setiap tahunnya. Belum lagi nanti akan ada part-part yang rusak dari kendaraan yang kamu miliki. Jadi kalau kamu masih tidak memiliki cukup banyak uang setiap bulannya dan kamu masih memiliki kendaraan pribadi, mungkin inilah aspek di mana kamu terlalu banyak mengeluarkan uang daripada yang biasanya. Dan kamu bisa mengakalinya sebenarnya dengan menjual kendaraan pribadi ini. Kemudian kamu menggantinya dengan kendaraan yang paling murah, misalnya ya bersepeda, ataupun kalau kendaraan kamu itu kendaraan bermotor, carilah kendaraan-kendaraan yang paling murah pajaknya dan paling murah perawatannya. Karena hanya dengan begitulah kamu bisa mengumpulkan jauh lebih banyak uang daripada sebelumnya. Jadi intinya di sini kalau kamu perlu bepergian jauh, gunakanlah transportasi umum kalau bisa, karena itu akan jauh lebih murah tanpa perlu membayar pajak dan sebagainya. Kemudian kalau kamu mobilitasnya itu ya tidak jauh dan di dekat rumah kamu aja gitu, mungkin sampai 1 km lebih gitu, kamu bisa memanfaatkan sepeda dan belilah sepeda dengan harga yang cukup terjangkau, yang tentu saja akan mampu untuk membuat kamu lebih berhemat daripada sebelumnya. Karena ya kendaraan ini biasanya akan memakan cukup banyak biaya, belum lagi kamu harus membayar biaya parkir setiap harinya. Jadi ya pilihlah transportasi yang paling murah yang bisa kamu dapatkan, yang benar-benar cocok untuk kebutuhan kamu setiap harinya.
Kemudian pengeluaran bulanan yang akan menguras isi dompet kamu. Yang kelima adalah asuransi. Jadi asuransi ini bukan hanya tentang asuransi kesehatan dan asuransi kejiwaan. Tapi kalau kita memang terlalu banyak mengeluarkan uang di bidang asuransi ini lebih daripada yang kita butuhkan, tentu saja kita akan menjadi orang yang sangat boros gitu. Karena ya asuransi ini memang kadang mengeluarkan uang yang terlalu besar daripada yang harus kita keluarkan atau yang benar-benar kita butuhkan. Jadi beberapa asuransi yang bisa kamu kontrol atau kamu kurangi intensitas atau jumlahnya gitu. Yang pertama adalah asuransi terkait kesehatan kamu. Jangan terlalu berlebihan di sini, buatlah asuransi yang benar-benar kamu butuhkan. Kemudian yang kedua adalah asuransi terkait kendaraan yang kamu miliki. Kadang ini juga terlalu berlebihan dilakukan atau dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang terakhir itu adalah asuransi properti. Jadi intinya milikilah asuransi yang kamu butuhkan dan jangan berlebihan. Kemudian pengeluaran bulanan yang akan menguras isi dompet kamu yang keenam adalah hiburan dan rekreasi. Liburan dan rekreasi sebenarnya adalah hal yang bisa menguras dompet kita ya dengan cukup dalam. Kenapa? Karena liburan dan rekreasi ini selalu membuat kita mengeluarkan uang lebih besar daripada yang seharusnya. Semua jenis liburan, hiburan, dan tempat-tempat rekreasi itu selalu memerlukan banyak biaya untuk kita keluarkan. Apalagi kalau kamu adalah orang dengan gaya hidup yang terlalu elit dan terlalu tinggi gitu. Tentu saja kamu akan gengsi untuk berlibur di tempat-tempat yang remeh-temeh, yang pada akhirnya membuat kamu lebih memilih untuk berlibur atau rekreasi di tempat-tempat yang lebih mewah dan cocok untuk gaya hidup kamu. Yang padahal inilah yang bisa membuat dompet kamu itu tidak pernah ada isinya, yang sampai pada akhirnya kamu malah terjebak oleh pinjaman online hanya untuk memenuhi gaya hidup yang kamu miliki ini. Jadi saran saya di sini, kurangilah hiburan-hiburan dan rekreasi yang terlalu mahal. Yang pertama itu adalah kalau kamu terlalu sering menonton film di bioskop gitu ya, kurangilah ini. Kemudian kalau kamu ingin berlibur, berliburlah di tempat-tempat yang lebih murah dengan intensitas yang tidak terlalu sering. Kemudian kalau kamu masih terjebak terhadap layanan streaming online yang terlalu mahal dan tidak kamu manfaatkan, kurangilah layanan streaming ini karena itu juga akan menguras uang yang kamu miliki. Kemudian pengeluaran bulanan yang akan menguras isi dompet kamu yang ketujuh atau yang terakhir adalah kesehatan dan perawatan. Ini biasanya sering kali menguras dompet kaum perempuan. Kenapa? Karena di sini ya perempuan itu selalu sangat peduli tentang kecantikan mereka. Bahkan mereka tidak akan sungkan untuk mengeluarkan banyak uang hanya untuk mendapatkan perawatan kecantikan yang memadai dan layak untuk mereka miliki. Jadi saran saya di sini yang pertama itu adalah jangan terlalu mahal dalam memilih tempat perawatan kecantikan yang kamu miliki karena ya kita bisa merawat diri dengan harga yang lebih murah sebenarnya. Kemudian yang kedua itu tetaplah jaga kesehatan kamu karena kalau kamu tidak bisa menjaga kesehatan kamu dengan baik, dengan maksimal gitu, tentu saja nanti kamu akan dipusingkan oleh pengeluaran-pengeluaran terkait bidang kesehatan yang kamu miliki ini, terkait obat-obatan, perawatan, dan sebagainya. Kemudian saran saya, kalau kamu memang peduli dengan kesehatan kamu dan kamu memilih untuk memiliki keanggotaan di gym, kamu bisa menerapkan ini. Tapi kalau kamu tidak memiliki banyak waktu dan kamu hanya akan membayarkan uang yang tidak kamu manfaatkan dengan maksimal, saran saya jangan terlalu boros di bidang olahraga di gym ini. Ya, tidak perlu membuat keanggotaan gym gitu. Kamu bisa berolahraga secara mandiri di luar tanpa perlu membayar uang sewa dan sebagainya. Karena ya kesehatan itu sebenarnya bisa gratis tergantung bagaimana kita mendapatkannya. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari program Diri. Wassalam.